Menjadi pekerja yang memberikan pelayanan kepada anak dan masyarakat sangat rentan dengan situasi di luar harapan. Oleh karenanya, mudah sekali mengalami stres. Penyebab stres atau stresor dapat disebabkan oleh kejadian dan pekerjaan kita sehari-hari, seperti masalah membangun hubungan dengan rekan kerja atau komunitas, deadline, tugas yang berat, keuangan, bencana alam maupun non-alam seperti pandemi, dan lainnya. Reaksi yang timbul dapat berupa fisik, seperti pusing, menggigil, sakit perut, atau gejala fisik lainnya. Reaksi dalam bentuk perilaku seperti menarik diri dari lingkungan, agresif, serta berubahnya pola makan maupun tidur kita. Tidak hanya itu, stres juga dapat menimbulkan reaksi pada pikiran, menyebabkan kita terus-menerus mengingat masalah, sulit fokus dan konsentrasi, mudah lupa, dan lainnya. Stres juga menimbulkan reaksi pada perasaan, seperti mood yang berubah drastis, mudah sedih, gampang marah, dan merasa cemas. Kita bisa saja mengalami reaksi-reaksi yang berbeda dari yang dicontohkan sebelumnya. Segala reaksi yang muncul bisa berbeda pada setiap orang, baik jenis dan intensitas. Reaksi yang kita alami adalah reaksi normal yang terjadi pada situasi tidak normal. Bukan berarti kita sedang menderita sakit parah atau gangguan jiwa yang berat, karena ada kalanya kita merasakan stres. Ada beberapa kegiatan yang bisa mendukung kita untuk mengurangi stres. Cobalah lakukan kegiatan ini. Pertama, lakukan kegiatan yang kita sukai. Menonton film, membaca buku, jalan-jalan, memakan makanan favorit, mendengarkan musik, juga berolahraga. Pilihlah yang menyenangkan untuk diri kita. Kedua, luangkan waktu beristirahat. Ketiga, tetap jalin kontak dengan orang yang kita sayangi, baik keluarga ataupun teman. Keempat, kita juga bisa menceritakan masalah pada orang yang bisa dipercaya. Mencari dukungan melalui kelompok dukungan psikologis atau mengikuti kegiatan psikososial yang tersedia baik di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal kita, ini bisa menjadi pilihan untuk membantu dalam menghadapi masalah kita. Jika reaksi yang kita rasakan semakin memburuk, seperti mulai mengganggu kehidupan dan pekerjaan, frekuensi kemunculan semakin sering, bahkan timbul keinginan untuk mengakhiri hidup, jangan ragu untuk meminta bantuan dari profesional. Kita bisa konsultasi dengan psikolog, baik secara online atau tatap muka. Juga dapat mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Sadar dan peduli kesehatan jiwa membuat diri kita sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk anak dan masyarakat lewat pekerjaan kita. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada sesi kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Siti Halimah dari Direktorat Kesehatan Jiwa dan Nafsa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga dengan Mbak Jeki Pinglawati, Koordinator Program Yayasan Puli. Bapak Ibu, terima kasih siang ini, semoga masih semangat semuanya ya, walaupun mungkin suasana panas atau mungkin malah mengantuk, semoga kita tetap semangat pada sesi kali ini. Perlu saya ingatkan bahwa sesi ini adalah kegiatan learning event berpihak pada anak yang diselenggarakan oleh Save the Children terkait dengan memperingati Hari Anak Nasional 2021 gitu. Pada sesi-sesi ini kami ada 3 hari pelaksanaannya, kemudian ini salah satu sesi paralel juga. 1 hari yang lalu sudah ada, mulai dari tadi pagi, dan juga besok hari juga jangan lupa masih ada sesi lain, dan mungkin bisa dilihat schedule-nya untuk
untuk tahu lebih jelas terkait sesi yang akan datang. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bram, saya yang akan menjadi moderator pada sesi ini. Seperti yang sudah kita alami bersama ya, mungkin semenjak Maret 2020 gitu loh, bahwa kita sudah mengalami pandemi ya, dan sangat panjang dan masih belum berkesudahan sayangnya seperti itu. Bahkan sekarang situasinya juga kembali cukup memberat lagi seperti itu untuk pandemi gitu loh. Dan ya kita sangat terbiasa akhirnya mendengar berita-berita gitu loh tentang entah yang negatif atau apa terkait pandemi, dan juga pandemi juga sudah mengubah banyak hal ya di kehidupan kita gitu loh, baik secara mungkin ekonomi, ada yang perlu ada adaptasi juga, kemudian cara kita bekerja, cara kita mungkin belajar, sekolah, seperti itu juga banyak hal yang perlu adaptasi gitu loh. Mungkin juga bahkan cara kita beribadah pun juga berubah kayak gitu loh. Dan mungkin juga ada dampak-dampak juga pastinya terhadap kesehatan mental kita gitu. Baik itu dampak kesehatan mental terhadap anak maupun orang-orang yang ada di sekeliling anak. Entah itu pekerja yang orang tua maupun pengasuh maupun pekerja yang bekerja dengan anak, misalnya ada guru terutama gitu ya, dan juga mungkin tenaga kesehatan gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga tahu bahwa misalnya ada banyak hal seperti kejadian bahwa ada orang tua dan anak yang harus terpisah, isolasi. Jadi mungkin kita juga penasaran dengan sebenarnya apa sih dampaknya gitu loh dari COVID ini terhadap kesehatan mental kayak kita kayak gitu. Dan nanti juga kita akan bicara juga terkait dukungan kesehatan jiwa atau psikososial, baik itu untuk anak maupun juga untuk orang yang bekerja dan mendampingi anak, entah itu orang tua maupun tenaga kesehatan ataupun guru atau yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan ini pemaparannya, nanti saya ingatkan bahwa silakan jika nanti ada pertanyaan untuk dapat menulis di kolom chat box dan langsung ditujukan pada Q&A Fajar, Q dan A Fajar, silakan, dan ditujukannya nanti pertanyaannya untuk siapa, untuk narasumber yang mana. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pembicara pertama kita. Selamat datang Ibu Dr. Siti Kalimah. Ya, Assalamualaikum Mas Bram, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Ibu. Sehat ya. Ya Ibu, apa kabar Bu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Oke. Gimana Bu? Semenjak pandemi ini, apakah semakin beban kerja semakin sibuk ya? Ya betul. Walaupun di rumah tapi jadi ini ya, bekerja tetap. Walaupun di rumah begitu ya. Oke, teman-teman, Ibu Dr. Siti Kalimah SPKJ Mars ini, beliau adalah Direktur Kesehatan Jiwa dan Nafsa pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan sebelumnya juga merupakan Kepala Rumah Sakit Jiwa Lawang Bu ya, di Malang ya Ibu. Ya. Oke, Ibu mungkin langsung aja, kami juga mungkin sudah pengen tahu sebenarnya apa sih dampaknya mungkin terkait kesehatan terhadap kesehatan mental terkait pandemi ini, terutama bagi anak dan juga mungkin bagi silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya bagi kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun secara daring, bisa saling sharing tentang masalah-masalah psikososial apa yang dialami oleh anak ya, dan orang-orang yang berhubungan dengan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Next. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Kemarin-kemarin sempat ada masa-masa agak mereda, tapi akhir-akhir ini dalam beberapa minggu ini terjadi peningkatan kasus, sehingga memang membuat keprihatinan kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Lebih prihatin lagi adalah kita lihat bahwa dari kasus-kasus positif COVID,
kita lihat kasus kumulatif ya Bapak Ibu sekalian sudah sekitar 3.100.000 ini per 26 Juli dan ternyata 12,8%-nya adalah anak-anak ya. Kemudian selanjutnya kasus aktif ya, sembuh dan meninggal juga dalam proporsi yang sama. Nah, artinya anak-anak kita mempunyai risiko yang sama ya untuk tertular COVID-19, sementara kondisi mereka berbeda dengan kondisi pada orang dewasa, baik secara fisik ya maupun secara mental dalam arti bagaimana motivasi atau ini ya mereka untuk menjaga protokol kesehatan, pemahaman mereka terhadap kondisi ini dan apa yang harus dilakukan itu berbeda dengan orang dewasa. Bisa lanjut? Oke, nah jadi kita menyepakati tadi ya bahwa 1 dari 8 kasus COVID-19 itu adalah anak-anak tadi ya Bapak Ibu sekalian, dan 1% diantaranya meninggal dunia. Dan dari yang meninggal tersebut 50% kasus meninggal adalah pada balita. Nah ini tentu hal yang sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, meningkatnya tekanan psikososial pada anak ya. Jadi kasus seperti ini tidak hanya pada anak-anak yang mengalami positif COVID, tapi pada anak-anak secara keseluruhan, tentu kondisi pandemi ini yang tidak sepenuhnya mereka pahami ya, membuat tekanan pada mereka ya. Mereka tidak tahu, mungkin sebagian tidak tahu kenapa harus di rumah terus, kenapa nggak boleh keluar rumah misalnya ya, kenapa nggak boleh sekolah gitu, sehingga itu menimbulkan berbagai masalah psikososial, diantaranya mereka merasa bosan ya, merasa takut terkena penyakit, mereka khawatir akan ketinggalan pelajaran ya, kemudian merindukan teman-temannya, merasa tidak aman ya, atau khawatir tentang penghasilan orang tuanya, mungkin melihat orang tuanya terkena PHK misalnya ya. Dan lebih yang memprihatinkan lagi adalah akibat dari orang tua yang belum bisa beradaptasi dengan baik ya pada kondisi perubahan yang besar ini. Nah, akhirnya menjadi diproyeksikan kepada anak begitu, sehingga meningkatlah kasus-kasus kekerasan pada anak ya, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan verbal ya. Jadi orang tua menjadi lebih sering marah pada anak. Nah, ini adalah hasil dari survei yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Nah, ini ya perubahan mendadak ini mempengaruhi seluruh aspek ya kehidupan pada anak. Tentu terjadi perubahan ya pada pertumbuhannya, belajarnya, bermainnya, berperilakunya, berinteraksi, dan bagaimana mereka mengelola emosi. Nah, dan dampak penutupan sekolah sendiri dikatakan bahwa mempengaruhi 67% siswa ya di seluruh dunia. Ini karena memang ini kondisi global ya Bapak Ibu sekalian, sehingga terganggu kesempatan mereka untuk berkomunikasi. Jadi sebenarnya tidak hanya sistem belajarnya saja yang membuat mereka menjadi terganggu, tapi juga kesempatan untuk berkomunikasi. Karena kita tahu masa kanak sampai masa remaja itu adalah masa kesempatan mereka untuk belajar bersosialisasi. Bagaimana mereka mengenal teman, ya, bagaimana mereka memahami orang lain, bagaimana mereka memuaskan rasa masa kanak-kanaknya ya, rasa senangnya dengan bermain bersama ya, dengan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan temannya. Nah, kemudian pada anak yang lebih kecil juga dikatakan sedang terjadi pertumbuhan otak, sehingga paparan terhadap stres yang tinggi itu dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembangnya ke depannya. Lanjut. Ini adalah hal yang dialami anak di masa pandemi ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, terpisah dari keluarga. Tadi Mas Bram juga sampaikan ya, pada anak-anak yang misalnya dia mengalami positif COVID atau orang tuanya biasanya yang banyak duluan ya, karena orang tua lebih banyak keluar rumah. Kemudian orang tuanya terpaksa harus isolasi, atau orang tua itu kemudian dia sampai meninggal begitu ya. Nah, ini dampak keterpisahan ini sangat besar karena kita tahu bahwa kebutuhan terbesar bagi seorang anak itu adalah rasa aman ya. Yang pertama adalah rasa aman, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasarnya dia. Nah, ini yang seringkali tidak bisa diberikan begitu saja oleh orang lain ya. Nah, kemudian juga mereka tidak bisa ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman ya. Tentu ini perubahan yang sangat besar yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anak ya. Kalau orang dewasa mungkin bisa kita berikan penjelasan, tapi pada anak tidak selalu mereka bisa memahami kondisi ini.
Kemudian juga terlewatnya peristiwa-peristiwa hidup yang penting, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa hal-hal yang disukai anak, yang membuat anak bahagia, itu kalau ada peristiwa-peristiwa penting dan kemudian mereka terlibat di dalamnya. Misalnya ulang tahun, ya, kemudian atau menghadiri ulang tahun teman, misalnya ya, atau bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga, gitu. Itu adalah momen-momen penting yang sering ditunggu-tunggu oleh anak. Misalnya kalau lebaran diajak pulang kampung, dia masih punya kampung ya, ketemu nenek misalnya ya, nenek kakek. Nah, itu momen-momen penting yang bisa menjadi apa namanya, hal-hal yang membahagiakan anak dan sekarang ini terlewat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ancaman keamanan, pasti ancaman keamanan ini terjadi pada anak ya. Lanjut. Nah, ini penelitian tentang dampak psikologis akibat penutupan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Akibat penutupan sekolah terjadi dampak stres ya pada anak. Kita lihat bahwa semakin panjang, semakin lama masa penutupan sekolah akan semakin panjang ya stres yang dialami. Nah, ini terjadi kalau Bapak Ibu ingat ya, dalam beberapa bulan ini, 1-2 bulan kemarin ke belakang, sempat ada rencana bulan Juni kemarin mulai sekolah lagi ya, di sekolah gitu. Sudah mulai happy ya, guru-guru sudah mempersiapkan, tapi kemudian terjadi peningkatan kasus. Nah, sehingga ini juga membuat anak jadi merasa tertekan ya. Kemudian tidak hanya anak, pada orang tua atau pengasuh juga terdampak ya. Ternyata kita baru menyadari, Bapak Ibu sekalian, kita baru menyadari di masa pandemi ini bahwa kita orang tua itu ternyata bukan guru yang baik gitu ya bagi anak-anak kita. Dan kita menyadari sekarang itu bahwa peran dari guru itu sangat-sangat penting bagi anak kita, terutama bagi orang tua yang bekerja ya. Kita seperti setengah menitipkan anak gitu ya kepada guru-guru, sehingga pada saat orang tua harus mengambil alih fungsi dari guru, ternyata mereka juga banyak yang tidak siap ya. Ada beberapa keluhan orang tua mengeluh bahwa anaknya jadi terlambat, nggak bisa baca ya, karena di masa-masa TK besar sampai masa kelas 1 SD itu kan masa anak berlomba-lomba untuk diajarin mulai bisa membaca, menulis ya. Nah, ini ada terjadi keterlambatan karena memang pembelajaran yang dilakukan secara daring memang kita sadari tidak seintensif kalau pembelajaran itu dilakukan secara langsung. Lanjut. Nah, ini juga secara lebih detail ya Bapak Ibu, ternyata dampaknya dari penelitian bahwa dampaknya terjadi gangguan-gangguan pada anak dan remaja ya, mulai dari kecemasan ya, pada anak sekitar 12,9%, kemudian depresi, masalah mengontrol kemarahan ya, mungkin belum ke arah gangguan jiwa seperti cemas atau depresi, tapi anak jadi cenderung untuk sulit mengontrol kemarahan gitu ya, sulit mengontrol kemarahan, kemudian sulit mengontrol emosi ya, dia jadi mudah marah, mudah frustrasi gitu ya. Kemudian juga ditunjukkan dengan perilaku menentang ya, yang tadinya anak manis tapi sekarang menjadi anak yang suka menentang ya. Ada keluhan-keluhan somatik ya, misalnya sering merasa sakit ya, sakit-sakit fisik, kemudian masalah kepercayaan diri ya, karena anak tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang secara sosial saat ini ya, secara langsung maksudnya. Dan integrasi dan kompetensi sosial. Nah, ini adalah hal-hal yang terganggu ya pada kondisi-kondisi saat ini. Lanjut. Nah, sedangkan pada anak yang menjalani isolasi, tentu mengalami stresor yang tinggi ya Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau anaknya kecil ya, kemudian orang tuanya juga negatif, misalnya anaknya harus menjalani isolasi sendiri. Nah, tentu itu menjadi stresor yang cukup berat. Ya, nah stresor ini tergantung dari lamanya isolasi ya, takut dengan kondisi fisiknya, takut menularkan pada orang lain ya, karena dia banyak mendengar, banyak melihat di TV misalnya ya berita-berita tentang COVID. Nah, itu membuat dia jadi khawatir ya, frustrasi dan bosan ya, dia harus diisolasi di rumah sendiri ya, atau yang harus isolasi terpusat, atau yang harus dirawat ya, dan suplai yang tidak adekuat misalnya ya, karena anak-anak tidak selalu bisa diasuh dengan baik oleh orang yang bukan orang tuanya kadang-kadang ya. Kemudian informasi yang terbatas. Nah, pada anak-anak 4-10 tahun dikatakan lebih sering menunjukkan perilaku regresif Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tadinya tidak mengompol tiba-tiba mengompol ya, atau kemampuan-kemampuan lain yang tadinya sudah dimiliki sesuai dengan usianya kemudian menjadi menurun gitu ya.
yang tadinya sudah mulai berani tidur sendiri jadi nggak berani gitu ya. Kemudian pada anak umur 3-6 tahun yang banyak adalah masalah kelekatan, yang tadinya dia sudah bisa pisah sama orang tuanya ya. Sekarang ini seperti anak yang cemas gitu ya, nempel terus sama orang tuanya ya, karena dia mengalami ketakutan ya. Dan 6-18 tahun banyak mengalami masalah dalam perhatian dan suka bertanya berulang-ulang ya, karena dia mengalami ketidakpastian gitu ya. Lanjut. Nah, dampak psikologis yang dialami guru, nah ternyata ada penelitian yang dilakukan terhadap guru. Tadi juga saya baru cerita-cerita sama teman-teman dari Solo ya, mereka juga mengadakan penelitian tentang dampak pandemi ini pada guru ya. Nah, ini saya ambil dari luar negeri, ternyata guru itu juga mengalami stres, Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini. Nah, dari para guru yang dilakukan survei, ternyata semakin tua misalnya ya usia guru itu stresnya makin tinggi. Karena apa? Ini berhubungan dengan masalah penguasaan teknologi gitu ya. Jadi kalau generasi-generasi yang milenial yang masih muda tentu mudah untuk berpindah mengajar dengan menggunakan sistem teknologi ya. Tapi kalau udah generasi-generasi seperti saya gini yang gaptek, mungkin kita jadi stres karena kita tidak terbiasa untuk memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian juga pada guru-guru yang mengajar anak yang lebih kecil ya, guru preschool dan TK itu ternyata cemasnya juga paling tinggi. Nah, karena mereka di situ setengah pengganti orang tua gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka tidak hanya memberikan pelajaran gitu, tapi mereka juga mengasuh ya, dalam tanda petik mereka mengasuh, mereka merasa bertanggung jawab harus membuat anak siap masuk SD gitu ya, bisa membaca, bisa menulis gitu. Jadi sehingga mereka merasa sedih bahwa tidak mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa mengantarkan anak ini menuju masa SD-nya dengan baik ya. Sementara tidak mudah untuk mengajarkan hal-hal tersebut secara daring ya. Mungkin akan berbeda dengan yang sudah SMP, SMA, mungkin diganti dengan daring lebih mudah ya. Lanjut. Nah, tapi ini ada penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Psikolog Klinis yang menyatakan bahwa baik pada anak SD, SMP maupun SMA, ternyata dari metode pembelajaran daring itu tidak berbeda signifikan dengan metode pelajaran tatap muka. Tapi mungkin ini pada orang-orang yang mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan pembelajaran secara daring ya. Sementara kita banyak tahu bahwa banyak anak-anak kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar daring, misalnya karena tidak punya gadget, ya nggak punya laptop. Kalau pakai handphone itu kan kecil gitu ya, Bapak Ibu, tidak seefektif kalau pakai laptop. Misalnya kalau keluarga itu punya anak 3, dia harus menyiapkan 3 laptop gitu ya, Bapak Ibu. Belum orang tuanya, kalau orang tuanya harus bekerja di rumah kan, sementara misalnya dia bekerja di kantor, ada komputernya di kantor. Nah, dia kerja di rumah, dia juga butuh laptop misalnya ya. Nah, tentu pada anak-anak yang tidak punya kesempatan seperti itu, tentu juga bisa menjadi stres ya, karena masalah pembelajaran di rumah ini. Belum lagi masalah sinyal misalnya ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, tapi ini mungkin slide saya terakhir, tapi ini ada berita gembira ya yang kita temukan dari penelitian juga, apabila kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi, walaupun itu secara daring ya, jadi anak-anak sekarang ini kan terbatas untuk bisa bersosialisasi secara langsung ya, Bapak Ibu, tidak bisa main di halaman, nggak bisa main sepeda misalnya ya. Nah, kemudian kita kasih kesempatan dan mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan hubungan sosial secara daring, ternyata itu sangat menurunkan tingkat stresnya mereka ya, walaupun masih ada tapi sangat turun. Jadi ternyata memang pendekatan itu cukup efektif ya, yang penting kita menjaga mereka supaya tetap terhubung secara sosial. Kelihatannya sudah habis ya materi saya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan Mas Bram dengan tanya jawab. Silakan Mas Bram. Baik, terima kasih banyak Ibu. Menarik sekali Ibu paparannya gitu loh. Memang ternyata dari pandemi ini banyak berpengaruh terhadap kesehatan mental kita gitu ya. Tadi tidak hanya anak, tadi Ibu cerita juga, bahkan guru-guru pun juga seperti itu. Dan
ya ternyata memang pembelajaran jarak jauh atau daring itu juga membuat orang-orang stres, mungkin anaknya atau keluarganya, orang tuanya. Bahkan saya pernah dengar joke, Bu, bahwa belajar daring membuat darting, ya, darah tinggi gitu, kayak gitu, dari beberapa orang tua kayak gitu, seperti itu. Ya semoga semuanya nanti bisa diatasi seperti itu ya. Oke, tadi terkait penjelasan Ibu, saya juga pengen tanya aja sih Bu, terkait penjelasan Ibu, bahwa misalnya gimana sih Bu sebenarnya untuk cara kita untuk melihat anak itu terganggu atau enggak kayak gitu. Apakah tadi misalnya kan anak usia 4 tahun misalnya mereka ada mengalami regresi seperti itu, apakah itu bisa langsung jadi tanda bahwa mereka ada masalah atau enggak, atau mungkin ada perlu tanda-tanda lain atau melakukan assessment lain seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin biar yang hadir di sini juga bisa tahu, dan mungkin terutama pada diri mereka atau mungkin bagi anak mereka. Itu sih Bu. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi pada anak-anak kita kan bisa lihat ya, anak-anak yang sangat kecil di bawah usia sekolah, kemudian anak-anak SD dan anak-anak yang lebih besar ya. Kalau anak yang lebih besar mulai SMP tentu mereka sudah relatif lebih mudah untuk menyampaikan ya kalau misalnya ada keluhan atau rasa tidak nyaman. Nah, tapi pada anak-anak yang lebih kecil yang belum bisa, bahkan mereka sendiri pun belum memahami kondisi ini ya, sehingga terlihatlah dari perubahan perilaku yang kita bisa lihat ya, yang sebagian besar mengalami seperti regresi ya Mas Bram, yang tadinya sudah nggak ngompol kok jadi rewel ya, kemudian kok jadi suka nempel terus sama orang tuanya, nggak mau lepas seperti itu. Nah, jadi kita melihat tanda-tanda itu, atau dia terganggu tidurnya ya. Tadi di video Mas Bram juga ada ya, terganggu tidurnya, dia jadi nggak mimpi buruk misalnya ya. Nah, kita lihat kondisi-kondisi itu, dan orang tua memang harus bisa menjadi dokter nih Mas Bram ya, harus bisa membedakan kapan anak-anak ini masih bisa ditangani oleh orang tua sendiri gitu ya, dengan memberikan rasa aman tadi, dan kapan ini harus meminta pertolongan kepada profesional seperti itu ya. Jadi kalau perilakunya itu masih bisa ditangani sendiri, dalam arti kita berikan tadi ya, kita berikan rasa aman, kita libatkan anak dalam kegiatan kita, kemudian kita ajak mereka berkomunikasi dengan cara yang mereka pahami ya, seperti bermain misalnya kan, seringkali kita ngajak anak berkomunikasi lewat bermain, lewat menggambar gitu ya, supaya mereka bisa mengekspresikan perasaannya, dan itu membuat dia lebih baik ya. Itu tentu masih dalam kondisi yang normal tadi ya, tapi kalau sudah tidak bisa, nah tentu memang harus mencari pertolongan dari profesional. Mungkin seperti itu, Mas Bram. Baik, terima kasih Ibu gitu ya. Jadi memang orang tua juga bisa melihat ya gejala-gejala yang terjadi ya Bu ya. Seperti mungkin tadi di video juga ada gitu, ada gejala-gejala apa seperti itu, terutama bagi anak-anak yang seperti sudah dipaparkan oleh Ibu Dokter Siti tadi. Kemudian juga untuk mekanisme penanganannya mungkin orang tua bisa berperan sebagai dokter dalam tanda kutip Bu ya, kayak gitu ya, untuk memberikan rasa aman dulu, rasa nyaman dulu. Kemudian mungkin jika ini perlu dirujuk lebih lanjut seperti itu. Baik, Bu, terkait mekanisme penanganan ini saya jadi penasaran aja, terutama terkait teman-teman yang misalnya anak yang memang sudah punya kelainan mental sebelumnya, penyakit seperti itu. Gimana sih penanganannya? Ya, jadi memang tidak mudah ya Mas Bram ya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa anak-anak dengan masalah kesehatan jiwa sebelumnya memang cenderung lebih rentan ya, lebih rentan dan lebih terdampak ya. Tidak hanya anak, orang dewasa, orang dengan masalah kesehatan jiwa juga termasuk kelompok yang agak terlupakan gitu Mas Bram di masa pandemi ini, karena kita sibuk untuk menyelamatkan diri kita gitu ya. Nah, tentu orang tua tetap bisa ya menangani ini, karena apa? Karena orang tualah atau pengasuh ya yang paling mengenal karakter anak. Yang nomor satu paling dibutuhkan oleh anak adalah rasa aman tadi ya, yang saya sampaikan tadi, rasa aman. Mereka merasa ketakutan, tapi mereka tidak bisa
mengungkapkan ini kenapa sih kok kayak gini, kenapa ibu tuh kok banyak orang meninggal, mereka nggak bisa mengungkapkan itu. Jadi berilah bantu dia untuk merasa aman ya, kemudian bantu untuk mengekspresikan perasaan sebisa mungkin tentu memang nggak mudah ya. Kemudian nah yang paling penting saya rasa Mas Bram adalah kita memperkuat ketahanan di dalam keluarga. Ini yang nomor satu, karena apa? Begitu kita belum bisa beradaptasi dengan kondisi ini, akhirnya tadi dampaknya adalah pada anak. Apalagi kalau anak kita anak berkebutuhan khusus ya, atau anak dengan masalah kesehatan jiwa yang cenderung dalam keadaan biasa seringkali membuat orang tua jengkel misalnya ya. Nah, dalam kondisi ini kalau orang tua belum bisa menerima kondisi ini, belum bisa beradaptasi dengan kondisi ini, tentu dampaknya sangat berbahaya bagi anak ya. Jadi nomor satu orang tua harus menolong diri sendiri dulu ya. Jadi harus membuat dirinya sendiri bisa beradaptasi dengan baik terhadap kondisi ini ya. Kemudian juga jadi kita harus mengenali ya, dan kita mengatasi ketakutan dan stres kita dulu gitu ya. Kemudian baru kita mengajarkan kepada anak untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebisa mungkin ya, misalnya seperti mencuci tangan, memakai masker, semampunya dia pahami. Tentu kita harus memberikan contoh ya. Kalau kitanya nggak pakai masker, kitanya nggak cuci tangan, juga anak nggak akan belajar ya. Seringkali anak itu tidak bisa atau tidak suka untuk dinasehatin dengan bentuk kata-kata, tapi dia suka meniru kan. Nah, jadi perilaku kitalah yang diharapkan bisa ditiru oleh anak sehingga dia berperilaku seperti yang kita contohkan. Dan yang paling penting perilaku kita adalah kalau perilaku kita menunjukkan sikap kita tenang terhadap kondisi ini, nah itu memberikan dia rasa tenang. Anak bisa merasakan seapapun kondisi anak ya, anak bisa merasakan kecemasan kita. Nah, kalau kita bisa menunjukkan sikap kita tenang, anak juga akan merasa tenang. Mungkin itu Mas Bram. Baik, terima kasih Ibu. Berarti emang penting ya untuk orang tua juga ketika kita menangani anak, bahwa orang tua juga penting untuk menjaga terkait emosinya, stabilitas emosi dan segala macamnya gitu ya Bu ya. Karena anak juga mirroring seperti itu. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Bu sebelum kita ke narasumber berikutnya. Sebenarnya mungkin Ibu bisa share apa saja mungkin yang sudah dilakukan dari Kementerian Kesehatan terkait penanganan kesehatan mental, atau mungkin ada rencana lagi dari Kementerian Kesehatan terkait kesehatan mental dalam pandemi ini Bu. Silakan Bu. Baik Mas Bram, terima kasih. Jadi kami mempunyai layanan di 119 extension 8, ini kerjasama dengan HIMSI ya, untuk memberikan konsultasi. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan line itu untuk konsultasi. Lumayan Mas Bram, dalam sehari bisa 600-an orang yang berkonsultasi. Artinya kebutuhannya tinggi ya. Kemudian kita juga ada aplikasi Sehat Jiwa yang bisa di-download di Android ya. Di Android di-download, di situ ada menu konseling. Nah, kemudian kami juga mengajak teman-teman di rumah sakit jiwa dan di rumah sakit umum dengan layanan jiwa, Mas Bram, untuk memberikan layanan hotline ya. Sudah ada banyak rumah sakit jiwa yang tadi juga saya baru rapat dengan mereka yang mempunyai layanan hotline ya, yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi. Kemudian sekarang ini kami sedang kerjasama dengan 11 platform digital yang memberikan layanan telekonseling untuk pasien isolasi mandiri. Ya kan, sekarang kan ada kalau pasien isolasi mandiri bisa konsultasi di 11 startup digital itu ya, kemudian mendapatkan obat isolasi mandiri. Nah, kami kerjasama para tenaga kesehatan yang bekerja di situ, kami latih. Ini besok 2 hari kami latih tentang konseling kesehatan jiwa, Mas Bram, sehingga mereka bisa membantu para saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID dan menjalani isolasi mandiri ini mendapatkan konseling juga tentang kesehatan jiwanya ya. Jadi dia kan pasti merasa cemas ya, harus berada di rumah, harus diisolasi, khawatir nanti kondisinya memburuk ya, pasti dia cemas. Nah, kita ngajarin dokter-dokter itu keterampilan konseling sehingga mereka nanti bisa juga memberikan konsultasi awal paling enggak dan bisa memberikan rujukan apabila diperlukan. Itu upaya-upaya sekarang ini kita lakukan, Mas Bram. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga atas berbagai upaya yang dilakukan ya dari Kementerian Kesehatan untuk kesehatan mental bagi kita semua.
Seingat saya juga Bu, bahwa di aplikasi Sehat Jiwa juga ada bisa melakukan deteksi dini dengan SRQ kalau nggak salah Bu ya. Jadi mungkin Iya, Bapak Ibu juga bisa coba. dipakai ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Siti Kalimah. Berikutnya mungkin kita akan langsung ke narasumber kedua kita, Mbak Jeki. Halo, selamat siang Mbak Jeki, apa kabar? Selamat siang Mas Bram. Oke, semoga sehat selalu ya Mbak Jeki. Baik, Mbak Jeki, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu kali Mbak Jeki ya, terkait tadi dari Ibu Siti Halimah juga sudah mengatakan bahwa untuk terkait penanganan anak sendiri bahwa tidak cukup hanya ibaratnya melakukan intervensi terhadap anak, tapi juga harus dengan pendamping gitu ya, entah itu orang tua, caregiver ataupun guru ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Dan juga Ibu Siti Halimah juga bahwa orang tua juga harus dan pengasuh juga harus menolong dirinya sendiri seperti itu. Nah, saya tangkap bahwa yang untuk menolong diri kita sendiri adalah salah satu self care ya terkait kesehatan mental ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya apa sih Mbak Jiki terkait self care itu sendiri gitu loh, dan apa sih manfaatnya dan pentingnya bagi kita untuk melakukan self care itu? Baik, terima kasih banyak Mas Bram. Terima kasih banyak Ibu Siti Halimah. Ini menyambung dari diskusi Ibu ya. Nah, terkait self care ini judul yang diberikan ya. Self care mungkin padanannya dalam bahasa Indonesia mungkin perawatan diri kali ya Mas Bram ya. Ini banyak sekali di sosmed, semoga nanti tidak dianggap ini hanya untuk teman-teman di Jakarta Selatan aja nih self care, tapi termasuk sebenarnya itu perawatan diri dan kita lagi mencari padanannya, dan saya yakin rekan-rekan di sini semuanya teman-teman juga cukup sering mendengar kata self care ini gitu, yang beredar baik lewat sosial media maupun yang lainnya, dan ini memang kita akan membahas self care untuk teman-teman, rekan-rekan yang bekerja dengan konteksnya anak gitu. Jadi apa sih self care gitu ya? Saya sih nyiapin beberapa slide, boleh ya Mas Bram ya. Jadi sambil kita diskusi santai tapi serius gitu ya, saya paparin aja supaya nanti nggak kelewatan gitu. Slide berikutnya. Mungkin sebelum ini maaf saya potong sebentar Mbak Jeki, cuman mau ngingetin juga ada beberapa peserta anak yang masih menuliskan nama sekolahnya, mungkin bisa diganti dengan nama underscore daerahnya saja. Itu aja, maaf saya potong. Iya, tidak apa-apa. Jadi begini rekan-rekan, ibu bapak sekalian, teman-teman semua di sini. Jadi self care ini terutama untuk self care untuk kita sebagai pendamping anak ya, baik itu guru maupun tenaga kesehatan. Dalam hal ini tadi konteksnya juga Mas Bram sama Ibu Siti mengingatkan juga orang tua juga ya, karena kita berada 24 jam bersama dengan anak kita, walaupun tapi ada kasus-kasusnya juga orang tua dan anak yang terpisah. Nah, secara umum untuk konteks yang pendamping anak itu merawat diri itu adalah apa sih itu ya? Jadi self care itu dengan artinya kita secara aktif menjaga kesehatan mental diri kita sendiri gitu ya, agar kita dapat bekerja secara lebih efektif membantu anak-anak atau orang-orang yang ada di kita dampingin. Jadi dari pengertiannya saja sudah jelas ya. Dan tadi di videonya Save the Children sebenarnya itu sudah all in apa yang akan disampaikan terkait self care tuh dengan metode yang lain ya, dengan video yang sangat menarik. Jadi di sini mengandung makna bahwa jelas ini self care bukan lagi dikaitkan sebagai suatu hal yang mementingkan diri sendiri, tidak gitu ya. Jadi dia dan bukan sebuah kebutuhan yang mewah di tengah-tengah krisis kita menghadapi pandemi. Tidak gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat penting, esensial, karena dengan kita memperhatikan diri kita sendiri, itu kita akan membantu lebih efektif membantu anak-anak atau orang-orang di sekitar kita. Dan ini konteksnya kita sebagai pendamping yang kemudian bekerja juga dengan anak-anak. Begitu Mas Bram. Nah, ini yang mau saya ketengahkan di sini adalah karena banyak juga ini ya pro dan kontra terkait self care ini. Dianggap sebagai prioritas yang kesekian, belum jadi urgensi gitu ya. Jadi persepsinya banyak. Nah, ini mau kita justru yang mau kita pesannya yang mau kita sampaikan di sini adalah itu bukan mementingkan diri sendiri, bukan sebuah kemewahan. Justru self care ini menjadi sebuah tanggung jawab. Kita melihatnya kalau kita sebagai pendamping yang bekerja, ini adalah tanggung jawab ketika kita bekerja untuk life saving. Jadi ini berkaitan di dalam hal itu. Ketika kita merespon,
dia bukan prioritas kesekian, tapi dia harus terintegrasi di dalam respon-respon dan bantuan-bantuan yang kita lakukan, yang tujuannya untuk life saving, karena biasanya life saving menjadi sebuah prioritas ya gitu ya. Nah ini akan self care ini akan pendekatannya akan beragam setiap orang gitu ya. Tadi aja di video itu ada berbagai macam kegiatan gitu ya. Dan setiap orang kan berbeda kan, dan ini berkaitan dengan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Jadi kita menghadapi pekerjaan ataupun situasi di rumah, apalagi kemudian ketika pandemi ini semua kita lakukan work from home dan segala macam kita lakukan di ranah rumah yang tadinya tidak seperti itu. Jadi ini memperhatikan kesejahteraan diri secara menyeluruh sehingga kita dapat menjalankan komitmen pribadi dan profesional kita. Demikian. Nah, slide berikutnya kayak ada saya tambahkan. Nah, ini bentuk-bentuknya ya, Mas Bram ya. Saya yakin teman-teman akan mendengar atau sudah menjalankan akan ada berbagai macam bentuk sebenarnya. Dari mungkin ada konselor satu, psikolog satu dengan psikolog yang lain akan memberikan banyak sekali strategi. Dan itu memang demikian, banyak sekali strategi yang bisa kita lakukan untuk self care ini, kegiatan yang memang secara aktif kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, kalau boleh saya bagi, ini sebenarnya tidak terpisah seperti ini, tapi ini nanti tetap akan berkaitan, cuma bisa kita kelompokkan supaya kita lebih mudah memahami. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bentuknya adalah psikologis, itu contohnya adalah melatih membedakan mana kemudian situasi yang bisa kita kontrol maupun tidak kita kontrol. Itu termasuk dalam bentuk self-care. Kemudian hal-hal yang sifatnya relaksasi atau teknik-teknik stabilisasi, mengelola stres, itu termasuk dalam aspek bentuk-bentuk kegiatan psikologis. Lalu juga ada yang sifatnya fisik, walaupun nanti berkaitan ya Mas Bram ya, antara psikologis dan fisik ini saling berkontribusi, jadi kita tidak bisa melepaskannya, membedakannya, mengkotak-kotakannya tidak, tapi ini lebih ke corak kegiatannya sih. Lalu fisik ini tadi berkaitan dengan bagaimana kita menjaga, ini back to basic ya, menjaga makanan yang bergizi gitu ya. Tadi ada makanan yang membuat kita happy gitu ya, itu termasuk kemudian berolahraga gitu, tidur yang cukup. Jadi hal-hal aktivitas fisik yang juga berkontribusi terhadap kondisi kesehatan mental kita. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini seperti tetap mempertahankan interaksi gitu ya dengan orang-orang yang peduli sama kita, yang kita cintai, yang kita percaya. Tapi tentu saja mungkin sekarang metodenya yang kita rubah ya, karena kemudian dalam situasi pandemi itu tetap menerapkan prokes, jadi mungkin bisa dilakukan melalui Zoom atau lainnya dengan platform yang lainnya. Tapi intinya tetap menjaga koneksi dan interaksi sosial yang bermakna. Tidak harus banyak gitu ya, tidak harus banyak, tapi punya 1-2 orang yang percaya sama kita gitu ya, yang memahami kita, itu saja udah cukup gitu ya. Tidak harus banyak gitu, tapi ada 1-2 orang yang percaya sama kita itu sudah oke. Dan ini beberapa riset juga sudah membuktikan bahwa termasuk nakes ya, ketika nakes di sela-sela pekerjaannya tetap diberikan ruang untuk berkontak dengan keluarga atau teman atau koleganya dengan kualitas interaksi yang baik gitu ya, itu berkontribusi terhadap kepuasan kerja teman-teman nakes gitu. Jadi sebenarnya tampaknya mungkin sederhana ya Mas Bram ya, self care ini suatu hal yang kegiatan mungkin dianggap sepele atau seperti hal-hal yang taken for granted gitu ya, tapi ini sebenarnya sangat penting dan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah evidence based gitu ya, yang bisa kita promosikan untuk continue untuk dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada bentuknya adalah self care yang bentuknya profesional. Yang artinya bahwa terutama ini berkaitan dengan konteks kita sebagai pendamping gitu kan, kita melakukan pekerjaan dan ada prinsip-prinsip kerja dan pendampingan yang tetap harus kita perhatikan. Nah, profesional ini adalah kaitan kita dengan tempat kita bekerja. Jadi self care ini juga harus ada aspek di mana kita pun juga diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan-pelatihan yang membantu kita untuk semakin mumpuni menjalankan tugas tersebut gitu ya. Misalnya pelatihan mendampingi anak ketika pandemi, memahami stres itu seperti apa, dan kemudian tadi informasi dari Ibu Siti juga penting, bagaimana sih membedakan anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus, mana yang harus dirujuk dan bagaimana merujuk. Jadi semua informasi-informasi yang membantu kita agar kita bisa menjalankan pekerjaan kita dengan baik. Termasuk dalam konteks pandemi ini adalah
misalnya bantuan-bantuan support yang sifatnya APD gitu ya, supply APD yang sangat APD yang bagus gitu ya dan sesuai dengan standar prokes itu juga perlu. Jadi ini adalah enabling factor yang juga memungkinkan kita para pendamping ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan mental kita. Jadi tidak hanya dari kegiatan kita sendiri, tapi juga ada support-support yang sifatnya makin meningkatkan knowledge dan keterampilan kita dalam melakukan pekerjaan. Kurang lebih begitu ya Mas Bram. Dan ini saling berkaitan. Demikian. Slide berikutnya apa ya? Oke, mungkin ini berikutnya atau bisa saya tekankan lagi kenapa ini penting. Bisa ya Mas Bram ya? Bisa Mbak Jeki. Oke, karena kenapa ini jadi penting gitu ya? Kenapa kita membahas ini dan banyak teman-teman praktisi kesehatan mental dan psikososial juga mendorong hal ini. Selain tadi kita secara umum juga pasti terdampak dari pandemi ya, baik langsung maupun tidak langsung kita mungkin terinfeksi dengan virus tersebut gitu, tidak langsung mungkin berkaitan dengan ekonomi dan yang lainnya, karena kita secara umum akan terdampak dan kita sendiri mengalami dengan mungkin stimulus yang sama tapi reaksi berbeda gitu ya, reaksi kita akan beragam dari satu individu ke individu yang lain, tapi disadari bahwa pandemi ini mempengaruhi fisik dan psikologis ya, kesehatan mental kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai pendamping sendiri ada sebuah, kita bilangnya apa ya, konsekuensi ya, ada sebuah konsekuensi dari pekerjaan kita. Konsekuensi ini agar tidak dilihat sebagai sebuah kelemahan ya Mas Bram ya. Jadi maksudnya konsekuensi ini adalah ketika kita bekerja dengan anak-anak yang mengalami kekerasan. Anak-anak pun juga mengalami dampak pandemi ya. Tadi ya Bu, udah jelas sekali dari Bu Dr. Siti menjelaskan bagaimana dampak pandemi terhadap anak-anak. Dan kita bekerja dengan mereka. Kita mengalami sendiri dan kita juga bekerja dengan anak-anak atau rekan-rekan atau klien lainnya yang juga mengalami hal itu. Jadi ketika bekerja ini ada sebuah konsekuensi yang mungkin dialami oleh pendamping. Yang kita bilang ini ada konsekuensi-konsekuensi yang khas dialami pendamping. Misalnya kita juga mengalami trauma misalnya. Kita mengalami trauma sekunder atau kita mengalami burnout ya antara pekerjaan dan kemudian sistem manajemen gitu kumulatif, ada stres kumulatif yang berkaitan dengan hal itu. Atau kita mengalami kelelahan emosional sebagai pendamping misalnya. Jadi ada beberapa dampak yang khas yang memang sumbernya dari karakteristik pekerjaan kita sendiri karena membantu orang lain. Dan ini suatu hal yang banyak sekali dibahas dan ini di-acknowledge sebagai suatu hal yang wajar gitu ya. Wajar untuk dipahami gitu. Tidak lagi paradigmanya sudah berubah, tidak lagi dulu ketika kita bekerja ketika kita merespon bencana atau merespon melakukan isu-isu pekerjaan kemanusiaan, hal-hal seperti ini kita abaikan. Itu tidak lagi. Justru ini harus menjadi sebuah perhatian karena itu bagian dari tanggung jawab kita untuk memahami ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang berdampak pada kita dan itu perlu kita sadari dan perlu kita kelola. Yang tujuannya itu tadi agar kita menjadi semakin efektif gitu ya, bekerja memberikan memenuhi kebutuhan yang memang menjadi tujuan dari pekerjaan tersebut. Jadi itu dasarnya. Kemudian dan tentu saja keterlibatan kita itu jelas ya. Pekerjaan kita itu esensial bagi keberhasilan orang-orang, termasuk anak-anak yang terdampak konflik untuk bertahan. Gitu. Kemudian pekerjaan kita juga esensial untuk memastikan bahwa sistem dan layanan tetap berfungsi sehingga bermanfaat bagi semua orang, termasuk anak-anak. Kemudian ini dengan pendekatan psikososial ya, reaksi dan respon kita mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Jadi antara kita membantu dia atau malah membuat kondisi tambah buruk gitu ya. Tentu saja kita tidak ingin itu terjadi gitu ya. Jangan sampai kemudian justru karena ada kita kondisi menjadi semakin buruk. Itu yang kita hindari. Jadi dan itu tentu saja kita sendiri itu adalah berharga ya. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, itu tidak bisa dipisahkan dan sebenarnya merawat diri ini penting untuk perkembangan kita karena itu membantu ya secara fisik, kognitif dan emosional untuk tangguh gitu ya. Hopefully bisa bounce back-nya better gitu ya. Resilient gitu setiap harinya untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi kerja kita menjadi lebih kasarnya lebih awet gitu ya Mas Bram ya. Endurance karena pekerjaan respon ini kerja kemanusiaan dan respon COVID ini masih panjang ya. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita tetap bagaimana supaya tetap bisa bertahan,
endurance gitu. Jadi dan bisa bekerja lebih efektif. Jadi kita juga bisa melihat self care ini juga sebuah investasi jangka panjang untuk mengurangi dampak yang lebih parah gitu ya, terutama di konteks kesehatan mental di kemudian hari. Kurang lebih itu dulu ya Mas Bram ya. Baik, terima kasih Mbak Jeki. Jadi ya tadi seperti pemaparan Mbak Jeki bahwa memang sangat penting ya untuk melakukan self care atau rawat diri ini, kayak gitu. Dan jangan ragu, jangan sungkan, apalagi misalnya kita melakukan sesuatu, kita punya evolusi, wah saya yang harus menolong gitu, dan kenapa saya yang harus minta tolong. Jadi jangan sungkan gitu ya untuk melakukan misalnya self care ini, seperti itu kurang lebih ya. Oke, Mbak Jeki mungkin bisa share ke kita juga, karena teman-teman dari Puli adalah sebagai praktisi yang bekerja langsung terkait kesehatan mental dan psikososial di Indonesia gitu loh. Dan juga kita tahu bahwa juga Pulih juga melakukan berbagai kegiatan. Mungkin bisa share ke kami semua sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Pulih terkait kesehatan mental terutama pada saat pandemi ini. Baik, terima kasih banyak Mas Bram. Ini kalau boleh izin, boleh saya pakai PPT ya, biar nggak bosen gitu melihat wajah saya. Jadi ada visualisasi yang membantu juga untuk menerangkan hal ini gitu. Boleh minta tolong panitia, tadi dilanjutkan saja, mungkin Mbak Rinut ya. Dilanjutkan saja Mbak Rinut slide yang tadi, ada lingkaran-lingkaran itu. Jadi oke, jadi layanannya apa saja gitu ya Mas Bram ya. Jadi kita tetap berpegang pada bagaimana kita memahami si self care ini ya. Ada konsep juga yang perlu kita yang menjadi landasan gitu dalam melakukan hal ini. Jadi konteks self care-nya ini perlu kita lihat jadi dengan pendekatan psikososial itu ya, kita saya yakin teman-teman di psikologi sudah sangat katam terhadap hal ini, bahwa kondisi psikologis kita sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial gitu, begitu juga dengan kita pun juga bisa mempengaruhi kondisi di sekitar kita. Makanya konsep self care ini menjadi penting karena interaksi kita sangat penting juga untuk kita menata diri kita juga gitu ya, agar kita justru tidak makin membuat kondisi orang lain bertambah parah, terutama karena ini peran kita sebagai pendamping. Nah, konteks self care ini ada di beberapa level gitu ya Mas, karena kemudian ini berkaitan Mas. Jadi ada hal-hal yang memang sifatnya bisa dilakukan secara individu gitu ya, sebagai preventif untuk pencegahan gitu ya. Dan ada juga kegiatan yang ini bisa dilakukan secara berkelompok gitu ya, mungkin dengan teman atau kolega ya. Kegiatannya itu berkelompok, dan kemudian juga namun juga ada hal-hal penunjang yang juga sama pentingnya perlu adanya support dari sistem atau aturan. Dan sebenarnya ada satu lagi lingkaran besar juga masyarakat ya, budaya gitu ya. Jadi memang ada struktur dan juga kultur bagaimana membuat self care ini terjadi gitu ya, terimplementasi gitu. Jadi kita perlu melihat hal ini. Jadi kemudian perancangan atau kegiatan self care ini perlu dilihat dalam konteks seperti ini. Ada individu, kemudian kelompok, dan kemudian ada support sistem yang lebih besar berupa sistem atau aturan kelembagaan atau bahkan kebijakan-kebijakan terkait kesehatan mental lainnya gitu ya, yang menunjang supaya ini terjadi. Nah, berdasarkan hal ini kita breakdown di slide berikutnya. Jadi kita pakai saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kerangka berpikir ini. Kita tetap perlu membedakan layanan tersebut ya Mas Bram ya, karena kan pendekatannya populasi gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat kebutuhan akan kesehatan mental dan kemudian layanan itu disesuaikan dengan berbagai macam jenis dan level dari tingkatan kebutuhan tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada piramida kesehatan mental ini, layanan kesehatan mental, ada 4 gitu ya Mas Bram ya. Yang pertama itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan keamanan. Jadi ini perlu disadari bahwa kesehatan mental itu tidak berdiri sendiri, maksudnya, tapi dia sangat juga berkaitan dengan sistem, aturan, kebijakan, budaya, dan pemenuhan ekonomi dan keamanan itu mempengaruhi. Jadi dia menjadi dasar, gitu. Jadi layanan-layanan yang juga kita lakukan juga termasuk di dalamnya untuk advokasi kebijakan dan sistem yang mendukung kesehatan mental dan terjadinya self care gitu misalnya. Termasuk juga mengimplementasikan panduan-panduan dan kemudian praktik-praktik baik yang sudah ada. Jadi agar intervensinya menjadi evidence based gitu ya, Mas. Lalu dikelompokkan lagi di level kedua, ini adalah layanan-layanan yang menyasar pada dukungan
dukungan pada kelompok-kelompok misalnya keluarga, komunitas, guru, nakes gitu ya, ada layanan yang memang dirancang khusus. Nah ini khusus misalnya tadi Mas Bram juga cerita menyampaikan bahwa ini ada kerjasama Puli dengan Save the Children juga, jadi itu ada berupa psikoedukasi yang sifatnya webinar, jadi ini informasi yang bisa meluas ke semua masyarakat terkait informasi yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan mental yang bisa diakses oleh banyak orang sifatnya, jadi populasi yang lebih luas dan sifatnya adalah pencegahan. Begitu juga dengan secara sistem gitu ya, sistem dan bekerja dengan lembaga itu ada pelatihan-pelatihan bagi guru dan juga tenaga kesehatan untuk bagaimana berkegiatan dengan anak-anak yang bisa meningkatkan kondisi kesejahteraan mental anak. Melalui memang utamanya adalah dengan dengan art ya Mas Bram ya, dengan kegiatan seni gitu, tapi yang memang kegiatan seni, bermain, menggambar, tapi yang memang bertujuan. Nah itu yang paling penting saya rasa ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini terstruktur dan memiliki tujuan yang menyumbang terhadap kondisi kesejahteraan mental anak. Karena ini juga menjadi penting. Apa yang kita lakukan juga kita perlu ngecek nih dampaknya ke anak memang nyampe nggak ya gitu ya. Nyampe nggak ke anak juga menyumbang pada kesejahteraan mental anak. Begitu juga ada pelatihan-pelatihan, karena ini tadi ya berkaitan self-care yang berkaitan dengan aspek profesionalitas, di mana juga ada dukungan-dukungan yang makin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita untuk bisa membantu anak-anak atau orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah pelatihan bantuan psikologis awal gini ya. Mungkin kita kenalnya psychological first aid ya, dan banyak sebenarnya banyak term. Oh iya, ini dikit lagi nih. Lalu ada pelatihan stress management untuk guru dan nakes, tenaga kesehatan. Ini sifatnya berkelompok. Lalu ada sifatnya yang juga peer support group gitu ya. Jadi makin ke atas makin ini ya Mas ya. Ada layanan terfokus, kemudian ada layanan spesialisasi. Jadi mengikuti hal itu. Lalu juga ada layanan konseling. Yaitu saya tulis nomor teleponnya di situ takut lupa. Jadi teman-teman silakan bisa mengakses layanan ini gratis gitu. Lalu paling atas adalah psikoterapi. Dan memang ini sangat tergantung kebutuhan dan harapannya ada sistem rujukan yang juga berjalan dari agar semua orang bisa mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Kurang lebih itu sih Mas. Jadi ini kalau kita ngelihat secara komprehensif gitu ya, layanannya akan berbentuk seperti ini. Demikian Mas Bram. Baik, Mbak Jeki, penjelasannya tadi untuk layanan yang hotline itu mungkin lebih buat nakes ya, Mbak Jeki, untuk Jakarta dan Bandung. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk jika ada pertanyaan silakan langsung ke Q&A Fajar untuk dikirimkan dan kepada siapanya. Saya cuma mengingatkan lagi mungkin kepada jika memang ada adik-adik yang masih misalnya belum menuliskan namanya, hanya nama panggilan dan juga spasi nama daerahnya saja, misalnya Jakarta, Depok, Bandung, atau mungkin Sumba gitu. Silakan hanya cukup itu saja, nggak perlu detail-detail lain yang lebih lengkap. Baik, terima kasih. Baik, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan coba bacakan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan yang terjadi pada anak kita akibat daring ini, bahkan kalau saat ini akan keluar pun merasa takut akibat PPKM level 4 ini. Dan metode apa sih yang pas untuk mengatasinya? Mungkin bisa kepada Ibu Dr. Siti, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi memang pasti ya, anak-anak pasti mengalami kejenuhan di masa ini, apalagi mereka yang belum memahami ini sebenarnya tujuannya apa gitu ya. Saya harus dikurung di dalam, nggak boleh bermain gitu ya. Yang nomor satu tadi, pastikan dulu seperti tadi Mbak Jeki sampaikan juga, pastikan dulu ya bahwa kita bisa menolong diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita memberi contoh dulu, kita tenang dulu gitu, kita mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Nah, setelah itu kemudian kita coba berkomunikasi dengan anak. Yang paling diharapkan bagi anak itu adalah satu informasi ya. Mereka nggak tahu apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Nah, kita sesuaikan tentu dengan usia anak dan kondisi anak memberikan informasi.
Tapi jangan kita karena kita takut anak khawatir, terus kita menyembunyikan informasi. Udah pokoknya kamu diem-diem aja, yang penting pokoknya kamu di rumah, bahaya keluar rumah. Nah itu membuat anak jadi tambah bingung. Atau kita membiarkan anak-anak untuk mencari informasi sendiri ya dari media-media sosial, dari televisi, yang justru akan membuat dia semakin khawatir ya, semakin bingung dengan banjir informasi. Jadi sebisa mungkin orang tua yang memberikan informasi dengan kalimat yang sederhana, kemudian dengan cara yang dipahami oleh anak. Ya, kemudian untuk mengatasi kejenuhan yang kedua, jadi gini, saya agak mundur sedikit Mas Bram. Jadi kondisi pandemi ini di mana kita terpaksa ini harus berada di dalam rumah 24 jam ya, ayah, ibu, dan anak, itu sebenarnya dampaknya ada dua, tergantung dari kacamata kita memandangnya. Bisa menjadi tekanan ya, karena ternyata nggak enak banget nih sama suami saya 24 jam cerewet ternyata misalnya ya, atau anak-anak jadi ketakutan ya kan, karena orang tuanya galak misalnya. Nah, atau ibunya jadi sering marah-marah karena sudah terbiasa pergi seneng-seneng misalnya ya di kantor gitu, terus kemudian harus di rumah. Nah, jadi akhirnya timbul jadi kekacauan di dalam keluarga. Atau kita memilih jalan kedua, menjadikan ini sebagai peluang gitu ya, peluang bahwa kapan lagi saya bisa nungguin anak saya 24 jam gitu ya. Saya merasakan Mas Bram, anak saya 2 udah kuliah, sudah hilang gitu kan. Begitu sekarang di masa pandemi justru saya bisa bareng-bareng sama mereka gitu. Benar-benar saya ingin memanfaatkan momen ini karena ibu-ibu nih ya Mbak Ceki, kalau ibu-ibu kalau anaknya udah pergi ya, udah kuliah itu udah harapan udah nggak ada gitu. Ya udah kuliah, kerja, dia menikah gitu kan ya. Nah, itu kita benar-benar kita jadikan peluang. Nah, bagaimana untuk membangun, jadi peluang bersama-sama membangun resiliensi ya. Tadi Mbak Jeki ceritakan juga membangun ketahanan di dalam keluarga itu. Nah, bagaimana caranya? Berkomunikasi di antara anggota keluarga ya, dengan cara-cara yang disukai oleh anak. Ada contoh nih Mas Bram, misalnya adik saya tuh kalau mau membuat rencana keluarga, dia bikin rapat namanya. Waktu anaknya masih kecil-kecil itu, anaknya SD, TK, kita rapat ya, ibu bagian bikin snack sama minuman gitu ya. Bapak yang nyiapin tempat, terus mereka rapat nih, ini kita mau libur. Terus usul apa, Mas usul apa, adik usul apa, diajarin anak itu untuk berargumentasi, berdiskusi, sehingga kemudian dia merasa senang karena dilibatkan di dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi maksud saya dalam menentukan kegiatan apa yang cocok dilakukan dengan anak, itu kita libatkan anak gitu ya. Menurut saya yang paling bagus adalah kalau anak saya belikan makanan-makanan yang dia suka, yang enak misalnya ya, atau saya belikan dia mainan. Belum tentu gitu. Jadi ajak anak sebisa mungkin untuk bersama-sama memilih kegiatan yang dia suka dan disepakati. Yang dia suka bisa saja berbahaya, misalnya kan aku mau pokoknya 24 jam pakai internet terus misalnya ya. Kita bisa memberitahu nggak bisa karena begini-begini, ayo ada alternatif lain. Nah, sehingga keputusan itu dibuat bersama-sama gitu. Jadi kegiatannya apa tergantung dari keputusan itu. Ada yang sukanya aku pengen coba masakan baru, boleh, tapi tergantung dari kesepakatan dalam keluarga itu. Jadi ini malah kesempatan justru meningkatkan komunikasi di dalam keluarga tersebut. Mungkin itu Mas Bram. Terima kasih Ibu. Ya, jadi memang ada dua point of perspektif ya Bu yang bisa kita jadiin ini gitu. Bisa kita lihat sebagai tantangan, bisa juga sebagai mungkin malah anugerah gitu ya, seperti itu ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan yang untuk Mbak Jeki. Mungkin saya kolab ini aja, sambungin aja. Ada dua. Yang pertama adalah apakah perkumpulan orang tua siswa dapat melakukan self care secara bersama-sama atau kelompok, dan bagaimana caranya pada saat pandemi ini? Ini agak mirip dari Ibu Maya. Kemudian yang kedua dari Bapak Edi, bahwa apakah self care bisa dilakukan bersama-sama antara orang tua dan anak gitu. Itu lebih ke self care bersama antara guru dan orang tua, guru dan anak, atau mungkin orang tua dan anak. Silakan Mbak Jeki. Baik, terima kasih banyak Mas Bram. Saya rasa pertanyaannya bagus ya Mas Bram ya. Sangat memang keseharian yang kita alamin. Jadi tadi pertanyaannya peer group antar orang tua gitu ya, apakah ini bisa membantu atau tidak. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena tujuannya peer group ini justru menjadi sumber yang supporting gitu ya,
Jangan sampai kemudian berkumpul ini justru makin menambah stres baru, jangan begitu gitu ya. Sehingga jadi ada beberapa prinsip yang tetap kita perlu lakukan, walaupun pada dasarnya support group, peer group ini bisa dirancang antara kita dengan sesama gitu ya, kolega, sesama orang tua gitu. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya ada aturan kesepakatan bersama gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya belajar dari program-program kita sebelumnya, Mas Bram ya, mungkin ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tetap ada perlu pelatihan gitu ya. Ada pelatihan yang kita berikan, tentu saja pelatihannya memang untuk menyiapkan orang tua menjadi jadi peer support, peer fasilitator untuk orang tua yang lain gitu. Karena memang kita lihat itu ada positifnya ya Mas Bram ya, karena sebagai orang tua kita tahu gitu ya, kita tahu mengalami gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang jadi pengalamannya sama, mungkin nasibnya sama gitu. Nah, tapi mungkin perlu ditambahkan aspek-aspek lain, terutama dalam memfasilitasi sebuah kelompok misalnya. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang bisa dibahas, dilakukan, dan bagaimana kemudian merespon ketika teman-teman yang lain berbagi, bercerita itu perlu supaya nanti jangan sampai tujuan peer support group-nya itu malah kontraproduktif ya, menimbulkan stres baru dan malah berputar-putar gitu misalnya. Jadi tetap ada keterampilan memfasilitasi dan prinsip-prinsip kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh sesama orang tua maupun sesama guru maupun sesama nakes. Dan kebetulan apa yang kita lakukan itu juga bersama SAFE itu kebetulan peer support-nya bersama sesama tenaga kesehatan ya, Mas Bram ya. Jadi bagaimana kolega itu berkumpul secara rutin gitu ya, termasuk juga di Pulih kami juga mencoba juga ya, karena memang ini harus walk the talk ya, mempromosikan self care-nya juga harus walk the talk juga. Lembaga kita juga mengupayakan hal ini karena memang perlu dilakukan dan dirasakan manfaatnya. Itu kita ada pertemuan rutin antara kita saja untuk membahas permasalahan, mulai dari sekedar curhat, bercerita, kemudian membahas permasalahan dan berbagi pengalaman gitu ya, mungkin bisa dicobakan oleh kolega lain maupun orang tua lain. Itu ya Mas Bram. Semoga terjawab ya Mas Bram ya. Lalu yang kedua tadi berkaitan dengan apakah self-care bisa dilakukan dengan anak gitu ya Mas Bram ya. Jadi pada dasarnya antara anak sama orang tua. Pada dasarnya bisa ya. Tadi sebenarnya saya menyiapkan satu buah kegiatan, kalau Bapak Ibu lihat tadi di presentasi slide terakhir ada gambar lilin dan bunga itu salah satu kegiatan self care kita yang sangat sederhana, yang berupa teknik relaksasi gitu ya. Dan itu bisa dilakukan baik orang dewasa maupun anak bersama-sama juga bisa. Dan ini bisa menjadi sebuah kegiatan kebersamaan yang tadi sudah Ibu Siti sampaikan gitu, bagaimana kita melakukan hal ini bersama dengan dengan anak. Dan penting juga kemudian kita menanyakan ke anak gitu ya, bagaimana yang dia rasakan setelah melakukan kegiatan itu gitu ya, dan apakah dia kemudian mau melakukan lagi. Jadi bisa menjadi sebuah rutinitas baru di tengah pandemi ini. Jadi memang salah satu strategi juga menghadapi pandemi, memang aturan dan kebiasaan kita jadi berubah ya Mas Bram ya. Jadi itu bisa kita bahas juga bersama anak, dan ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Saya rasa itu Mas Bram. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan lagi untuk Ibu Jeki dari Ibu Ria, gitu ya, Mbak Ria. Gitu ya. Bagaimana pendamping anak bisa melakukan self care tanpa merasa bersalah? Seperti itu. Dan terkadang ketika melakukan self care ada pandangan dari lingkungan bahwa kita mengabaikan peran atau tugas utama seperti ibu, menjadi istri atau menjadi karyawan. Seperti itu. Silakan. Oke, baik. Ketika melakukan self care supaya nggak merasa bersalah gitu ya, Mas Bram ya. Oke, ya ini menarik ya. Kayaknya kita sebagai tadi Ibu Siti juga ya, kata Ibu, kita sebagai orang tua juga mungkin rasanya ketika melakukan kegiatan untuk diri kita sendiri, kayaknya kita lagi mengabaikan anak kita gitu ya, merasa bersalah gitu. Mungkin begini, saya juga merasakan Ibu, kebetulan saya juga seorang ibu dari satu orang anak gitu ya. Kebayang saya satu aja juga udah repot ya, apalagi yang belum mungkin lebih dari satu. Tapi tergantung dari karakteristik anaknya masing-masing. Well, pada dasarnya mungkin yang perlu saya ajak Ibu, tadi yang bertanya siapa Mas Bram ya? Maaf, dengan Ibu Ria. Ibu Ria. Jadi mungkin kita perlu
ini Bu, saya mengajak Ibu untuk mungkin merubah cara pandang kita sedikit. Karena sebenarnya ketika kita melakukan self-care, kita tidak meninggalkan anak kita ya. Itu tadi memang tantangannya banyak dianggap self-care ini kita lagi melakukan hanya fokus pada diri kita sendiri. Tidak, justru menjadi bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita punya waktu untuk kita bilangnya me time ya. Me time itu sebenarnya akan ada banyak manfaatnya juga pada anak. Misalnya, Ibu nanti saya coba kasih ini aja ya, misalnya ilustrasinya kita terus-menerus berinteraksi dengan anak dan itu bisa stres terus gitu ya, bisa kumulatif dan tinggi, tegangannya makin tinggi. Kita perlu time out sebentar gitu ya, mengalihkan pada kegiatan lain tentu saja yang tentunya kita sukai ya, hal-hal yang kita sukai mungkin berkebun, membaca sebentar, dan ketika kita kembali ke anak itu perasaan kita akan berbeda Ibu ya, karena kita sempat mengalihkan sebentar dan itu bermanfaat buat anak karena kemudian ketegangan akan berkurang karena kita nggak lagi terus-menerus berada dalam channel itu gitu ya, berada dalam itu. Jadi kita rehat sebentar, ada pengalihan sebentar, bukan berarti kita mengabaikan, akan berbeda nanti Ibu, karena kita tetap balik lagi. Karena apa yang kita lakukan akan bermanfaat juga untuk anak gitu. Jadi tidak lagi tegang, mungkin kita ketika baca buku atau mau kemudian kita berkebun atau melihat hal yang lain itu kita dapat insight baru ya, perspektif baru yang kemudian balik ke anak kita mungkin ngelihat permasalahannya menjadi berbeda kali ini yang mungkin juga menjadi bisa lebih efektif dan justru bisa membantu kondisi anak. Mungkin itu, Mas Bram. Oke, baik. Terima kasih. Saya boleh nambahin dikit, Mas Bram? Boleh, silakan Ibu. Silakan. Saya nambahin ya, Mbak Jeki ya. Jadi tadi boleh, yang dijelaskan Mbak Jeki, Bu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya self-care ini adalah salah satu upaya kita menolong diri sendiri, gitu ya. Tadi saya sampaikan kita nggak akan bisa menolong keluarga kita kalau kita belum sanggup menolong diri kita sendiri. Kita masih terbelenggu rasa cemas, rasa takut. Akhirnya malah berefleksi kepada anak, kita jadi marah, kita jadi cepat kesal gitu ya, sampai muncullah abuse gitu ya. Kalau kita contoh mesti seperti kita naik pesawat tuh, kalau misalnya ini kan pramugarinya ngomong tuh, kalau misalnya terjadi sesuatu akan turun masker gitu ya, ibu-ibu yang membawa anak pakai masker Anda dulu, baru pakai masker anaknya. Kenapa? Karena kalau kita dalam keadaan safe, kita juga tenang menolong anak kita, tapi kalau kita belum saya kan harus nolong anak saya dulu gitu ya, anak saya kita pakaiin, kita gugup karena kita mikir diri kita juga belum, jadi akhirnya kita malah nggak dapat dua-duanya gitu. Jadi sebenarnya self care ini itu jangan kita artikan sebagai egois tadi seperti Mbak Jeki bilang, tapi adalah kesempatan kita untuk menolong diri supaya kita bisa jadi role model tadi buat anak kita gitu ya. Kalau kita sendiri perasaannya nggak enak, anak-anak juga akan ikut nggak enak gitu, seperti itu. Mungkin itu tambahan saya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi, mungkin bisa ke Ibu Dr. Siti. Izin bertanya, seringkali dari Mas Puye, ini seringkali kondisi kesehatan mental mendapat stigma negatif dari media atau ada candaan orang gila oleh influencer atau pada tontonan komedi di TV, sehingga orang yang mengalami masalah kesehatan mental enggan mencari bantuan. Jadi, apakah terhadap situasi ini bisa ada kebijakan tertentu terkait agar media ataupun influencer lebih awas pada situasi kesehatan mental seperti itu? Kira-kira upaya apa sih yang bisa dapat dilakukan untuk meredam stigma ini? Silakan Ibu. Ya betul. Sebelum saya cerita ke itu, kalau kita baca gitu ya di berbagai jurnal atau apa ya, bahwa masalah kesehatan mental ini adalah disebutnya the most neglected disease gitu ya. Sebenarnya yang meneglect itu kita sendiri. Penyakit ini kan sebenarnya penyakit yang sama dengan yang lain. Masalah kesehatan jiwa adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi seringkali karena adanya stigma itu, jadi membuat orang itu jadi malah cenderung menyembunyikan gitu ya Mas Bram. Jadi orang itu lebih bangga, maaf nih, sakit jantung dipasang ring 12 daripada saya didiagnosis dokter menderita gangguan cemas. Padahal gangguan cemas juga gangguan yang bisa diobati, itu penyakit yang bisa diterapi, bisa sembuh gitu. Tapi mereka menjadi malu menutupi. Nah, akibatnya malah jadi tambah berat gitu ya. Nah, di masa pandemi COVID ini kita terus melakukan upaya-upaya Mas Bram untuk
menurunkan stigma, termasuk stigma terhadap tenaga kesehatan ya. Tapi dalam hal itu stigma tentang kesehatan jiwa, kita di dalam Satgas COVID kita juga menyusun pedoman untuk penanggulangan stigma di masa pandemi. Kemudian kita juga berusaha untuk terus melakukan sosialisasi, termasuk yang kemarin kita mengcounter berita itu ya, yang ada yang orang gila nggak bisa, aduh, saya kalau ngomong orang gila sampai merinding, tidak bisa sakit COVID gitu ya, itu kan jahat sekali ya. Itu kita melakukan berbagai upaya itu Mas Bram, sampai kemarin kita ada acara di TV. Pokoknya saya mencari media di mana kita bisa sosialisasi ke masyarakat ya. Kita bicara di TV, di radio, mengcounter berita itu gitu, bahwa masalah kesehatan jiwa itu adalah masalah yang wajar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa terjadi pada siapa saja. Karena itu dengan kita bergandengan tangan, kita saling mendukung, kita saling memahami, nah itu sebenarnya adalah upaya promotif yang sangat bagus gitu. Tapi kalau kita menstigma terus ya akan semakin terjadi seperti lingkaran setan gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita, dan saya juga sangat berbahagia tiap ada acara seperti ini kesehatan jiwa itu saya nggak mikir 2 kali Mas Bram, oke saya akan datang, karena sebisa mungkin saya datang gitu ya, karena inilah kesempatan saya untuk sosialisasi gitu. Untuk sosialisasi bahwa masalah kesehatan jiwa itu biasa aja kok sama dengan yang lain gitu, tidak harus menjadi masalah yang aneh gitu ya, tidak harus menjadi masalah yang harus dikucilkan atau apa gitu loh. Apa bedanya orang gangguan jiwa dengan orang yang tadi ya sakit jantung, tidak ada bedanya. Nah, jadi setiap kesempatan apapun gitu, kalau memang saya bisa tuh saya selalu upayakan, karena saya mempunyai niat untuk sosialisasi ke sebanyak mungkin orang, sehingga orang itu memahami gitu ya tentang masalah kesehatan jiwa ini gitu. Seperti yang tadi Mbak Jeki sampaikan, bahwa kita baru mau self care aja kadang-kadang ibu sudah merasa bersalah gitu ya, padahal itu ada hal yang wajar supaya kita kuat men-charge diri kita, supaya kita kuat lagi, kita bisa menolong seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Jeki, Ibu Siti Halimah juga gitu. Kemudian mungkin masih ada sedikit waktu tersisa. Mungkin saya tahu ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin kita tidak akan bisa menjawab semuanya. Mungkin lebih ke kurang lebih sama sih, ini ada pertanyaan buat Mbak Jeki. Apakah ada keterampilan atau kemampuan khusus yang bisa dimiliki sebagai ortu atau pendamping anak gitu loh, terkait self care gitu loh. Dan sama juga apakah anak-anak juga bisa melakukan self care gitu loh. Seperti itu sih Mbak Jeki. Mungkin pertanyaan terakhir kita. Baik, terima kasih banyak Mas Bram. Ini kalau yang di grup, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk sesama orang tua ya melakukan support dia? Keterampilan khusus. Konteksnya. Oke, ini semoga saya juga tidak salah menangkap ya. Jadi kalau keterampilan self care-nya sendiri itu tadi ada beragam gitu ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu yang sifatnya kegiatan aspeknya psikologis, teknik relaksasi, memanage stres, paling enggak ledakan marah itu tidak langsung kita keluarkan gitu, tapi kemudian kita reproses dulu apa sih yang membuat saya marah, kenapa saya marah, dan kemudian bagaimana saya menyampaikannya ini. Walaupun sangat wajar marah, cuman kemudian kita yang perlu kita bagaimana kita menyampaikannya agar kemudian tidak menimbulkan masalah baru gitu misalnya itu. Jadi ada beberapa hal, dan itu sangat tergantung kebutuhan kita gitu. Ada juga justru misalnya masalahnya adalah kurang tidur gitu ya. Jadi ada beberapa komitmen yang perlu dilakukan untuk self care-nya adalah ya sebisa mungkin ada waktu yang cukup untuk beristirahat gitu misalnya. Itu jadi ada beberapa hal Mas. Dan itu untuk anak-anak juga bisa dilakukan self care untuk anak-anak, karena kemudian ya sama ya teman-teman anak-anak di sini juga sama, saya karena juga punya emosi, cuma perasaan, apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dilakukan orang sekitarnya, apa yang dilakukan orang tuanya, teman, guru, dan selama pandemi itu juga ada. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang juga bisa dilakukan dengan caranya anak-anak, bagaimana kemudian mengelola stres dan emosi-emosi yang bergejolak ini gitu ya, supaya anak-anak lebih bisa punya keterampilan untuk meregulasi diri. Nah, mungkin terkait sama keterampilan yang mungkin berkaitan sama tadi sesama orang tua untuk saling bisa mendukung, salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan adalah sebenarnya keterampilan mendengar aktif ya Mas Bram ya. Bagaimana kemudian kita belajar juga untuk mendengar
dengan empati, memahami dari sudut pandang orang tersebut gitu ya. Seringkali kita hanya mendengar apa hal-hal yang ingin kita dengar gitu, dan kemudian reaksi kita lebih ke reaktif, bukannya merespon. Jadi kita bilang nggak nyambung, ketika ngobrol malah tambah marah gitu ya. Jadi itu juga keterampilan-keterampilan yang kita perlukan juga untuk bisa membantu orang lain. Salah satunya adalah keterampilan mendengar aktif, empatis, gitu, berusaha memahami dari sudut pandang dia, gitu ya. Baru kemudian kita masuk ke bagaimana membantu memberikan dukungan-dukungan praktis, kemudian bagaimana memfasilitasi pemecahan masalah. Jadi membantu agar dia bisa menyelesaikan masalahnya, gitu ya, sesuai dengan konteksnya dia. Kurang lebih begitu ya, Mas Bram ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Mbak Jeki, terima kasih Ibu Dr. Siti. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu juga, jadi mungkin kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk ke kami. Semoga nanti bisa ada kesempatan kami untuk menjawabnya, atau mungkin dalam sesi-sesi lainnya nanti terkait kesehatan mental mungkin kita coba adakan lagi seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Nanti silakan untuk Ibu Dr. Siti untuk memberikan closing remark. Mungkin Bu ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup acara ini. Silakan dari Ibu Dr. Siti terlebih dahulu. Ya, saya mungkin sedikit saja. Jadi begini, tadi seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa di balik segala musibah ya atau segala hal-hal yang negatif atau menyedihkan yang terjadi dalam diri kita, kita selalu bisa mengambil sisi positif dari hal tersebut. Dan ini adalah pilihan, gitu Bapak Ibu ya. Ini pilihan, sekali lagi jangan kita menjadikan loh, Ibu dokter bisa ngomong gitu, saya kan kehilangan pekerjaan, misalnya saya kan kehilangan keluarga. Oke ya, kita semua mengalami ada aja yang kita alami, tapi kembali lagi pilihan kita untuk bereaksi, apakah kita akan bereaksi mengikuti hal-hal yang tidak nyaman itu membuat kita nggak nyaman, atau kita mengambil hikmah yang positif untuk membangun tadi resiliensi tadi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan mungkin Mbak Jeki untuk closing. Closing remark ya Mas Bram ya. Kalau saya senang sama pernyataan ini bahwa kesehatan, kita balik lagi kesehatan jiwa ya, Bu Siti juga ya. Kesehatan jiwa itu sebenarnya urusannya semua orang gitu ya, dan dia tidak terkotak-kotak, dan itu sama pentingnya fisik jiwa itu saling berkaitan gitu. Seringkali dia jiwa itu menjadi prioritas akhir gitu, karena yang di ini tadi Bu Siti juga sudah sampaikan gitu ya, dan ini juga makanya kemudian banyak sekali stigma, salah paham terkait hal ini munculnya dari hal itu gitu, karena sebenarnya itu sama pentingnya, dan itu fisik dan psikis itu berkaitan dan saling mempengaruhi, dan itu urusan semua orang, perlu kepedulian semua orang, dan dia perlu sebuah kerjasama gitu ya, lintas sektor, kemudian terintegrasi dan komprehensif supaya tidak terkotak-kotak dan tidak kontinu gitu. Jadi sangat penting juga untuk ada layanan yang kontinu gitu ya. Karena menurut saya ada berbagai macam upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu ya, bagaimana kemudian agar ini tetap terintegrasi dan sustain gitu. Tentu saja berdampak juga, justru memberikan dampak pada kesehatan mental kita, baik kita sendiri maupun anak-anak yang kita dampingin. Itu sih Mas. Nah, terkait self-care sendiri, nah ini tantangan, tadi saya juga setuju sama Bu Siti, ini pilihan Ibu ya, pilihannya antara kita membuat kondisi menjadi lebih buruk gitu ya, atau minimal memang tidak mungkin karena situasi sulit tidak ada progres, tapi minimal kita tidak berada dalam kondisi yang lebih buruk lagi gitu, dan ada pilihan kita juga bagaimana membuat ini menjadi lebih baik, itu pilihan. Dan kemudian juga self care ini kuncinya di komitmen sih Mas, komitmen untuk konsisten melakukannya. Jadi kalau pribadi itu komitmen, kalau secara lembaga itu political will ya, bagaimana secara lembaga organisasi juga mendorong hal ini gitu, karena sebenarnya posisi Keswa sangat jelas ya Ibu ya, itu di undang-undang itu ada kerangkanya adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Jadi sebenarnya sangat komprehensif gitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Jeki atas closing remark ya. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di sini, terima kasih sudah ada di sini ya dari siang tadi sampai sekarang gitu. Mungkin hal yang bisa saya simpulkan dari kegiatan ini adalah bahwa tadi
bencana, pandemi adalah atau permasalahan kita baik ekonomi atau lainnya adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kontrol, mungkin seperti yang Dr. Siti bilang gitu. Tapi bagaimana cara kita meresponnya, bersikap dan menampilkan emosi atau perasaan kita terhadap bencana, pandemi atau apapun itu sesuatu yang bisa kita kontrol gitu loh, teman-teman. Jadi untuk biar kita menjaga kesehatan jiwa kita, dan penting sekali untuk menjaga self care kita atau merawat diri. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang ada, penting bagi kita untuk menjaga, baik itu kita anak-anak, orang dewasa, dan sebagai orang dewasa, apalagi pendamping anak-anak, kita juga harus menolong diri kita sendiri. Jadi kita menolong diri kita terlebih dahulu sebelum kita menolong orang lain, terutama yaitu anak-anak. Jadi sesuai dengan tema perayaan Hari Anak Nasional kita pada tahun ini, yaitu anak terlindungi dan Indonesia maju. Jadi dengan kita semakin peduli dengan kesehatan mental kita, kesehatan mental anak kita, anak-anak akan terlindungi, dan insya Allah Indonesia juga akan menjadi negara yang maju. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk mengisi absen dan juga untuk hadir nanti untuk bisa datang untuk melihat di exhibition kita atau pameran kita. Jadi ada beberapa booth di sana, ada booth MHPSS, dan mungkin bisa melihat video self care kami, dan ada video lainnya kesehatan mental, materi-materi yang lain, dan juga ada satu materi yang bisa diunduh Bapak Ibu semua, yaitu stress buster atau cara mengatasi stres. Itu adalah panduan terkait self care, relaksasi gitu, sederhana, yang dikembangkan oleh Save the Children gitu ya, bersama Yayasan Puli juga, bisa dipakai bersama dengan anak. Jadi silakan, jangan lupa tadi bisa lihat linknya ada di chatbox atau mungkin di poster yang sudah ada. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita bisa berfoto terlebih dahulu.